Oke teman-teman, selamat malam semua. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu isian dari semua Pancasila, dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Oke, mari kita bahas satu-satu. Mari kita bahas di isian nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini? Kita sebagai umat beragama, tentunya kita memiliki pandangan dan mempunyai sebuah kegiatan. Itu kita bebas melakukan di NKRI ini atau Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Contoh satu, ketika umat beragama Kristen melaksanakan hari raya kenaikan Yesus Kristus, atau kalau umat Islam mengatakan itu Nabi Isa. Di mana ketika umat Kristen ini merayakan sesuatu, ya, itu mereka harus dengan tanpa adanya hambatan lain-lain. Ketika ada sekelompok orang yang datang tiba-tiba terus mengacaukan acara itu, dia membentangkan spanduk, terus habis itu dia berteriak-teriak, berkoar-koar tidak jelas, bubarkan itu karena itu melanggar hak. Nah, itu berarti tidak ada kebebasan di situ. Dan yang menjadi masalah, terkadang aparat kepolisian, ya, itu mereka justru membubarkan kegiatan yang dimana harusnya itu dilakukan oleh agama itu. Ya, itu salah. Yang harusnya aparat kepolisian membubarkan sebuah orang yang tidak mengetahui asal-usulnya datang, itu yang membentangkan spanduk yang tadi saya sudah ngomong, itu yang harusnya dibubarkan oleh aparat kepolisian. Karena kenapa? Polisi sudah tahu ini hari rayanya, hari kenaikan Isa Al-Masih. Terus tiba-tiba datang sekelompok orang nggak jelas asal-usulnya, berkuar-kuar nggak jelas. Justru yang didukung aparat kepolisi itu orang-orang yang nggak kuar-kuar nggak jelas gitu, kelompoknya yang bukan kelompoknya dari mereka. Nah, harusnya aparat kepolisian itu berada di pihak agama Kristen gitu, untuk membubarkan kelompok ini. Itu terus, atau yang di Islam ada yang namanya acara Maulid. Kadang kita yang Muslim itu ada yang pro sama kontra antara Maulid Nabi itu boleh dirayakan ataupun tidak. Ya, ada yang menganggap ini boleh, ada yang menganggap tidak. Yang menganggap boleh, dia membuat sebuah acara kesenangan, terus habis itu mereka juga membacakan sebuah sejarah tentang Nabi dan lain-lain. Dan sewaktu-waktu di pertengahan acara datang sekelompok yang agama Islam yang tidak merayakan Maulid Nabi. Dia membentangkan spanduk juga, terus berkoar-koar, Maulid Nabi itu haram, ini gini, gak boleh dirayakan, gini-gini. Nah, datanglah polisi, jebret, polisi di tengah-tengah. Polisi itu bukan malah menyelesaikan masalah, justru dia membubarkan sekelompok agama Islam yang merayakan Maulid Nabi. Itu nggak boleh. Jadi, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kita bebas melakukan hal-hal berkaitan dengan agama kita yang kita yakini tanpa ada hambatan. Itu sila pertama. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di mana sila kedua ini menggambarkan sebuah kita mulai dari kecil hingga dewasa yang menghormati orang yang lebih tua. Contoh, pada zaman kita waktu masih kecil ya, kita tuh lihat orang tua lewat, kita salim tangannya. Itu adab. Saya menganukan adab dulu ya, adab. Itu adab. Jangan kita menghormati cuman atasan doang ya. Atasan itu boleh dihormati tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan namanya Anda menjilat. Anda ingin sebuah jabatan dari atasan Anda. Ya, Anda hormat banget. Agar apa? Anda dikasihani, terus Anda dikasih naik jabatan. Ya, itu jangan begitu. Ya. Intinya adab ini sopan santun lah. Terus adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu gimana kita bersosialisasi terus bersama manusia
itu kita saling membantu, adil. Jangan contoh orang lagi kerja bakti nih, ada satu cuman nonton doang nggak bantu gitu. Nah, itu namanya nggak adil. Oh ya, satu saya tambahkan, adab itu Anda harus menghormati aturan dimanapun Anda berada. Contoh, Anda masuk ke sebuah desa, terus Anda harus menghormati aturan-aturan tersebut. Contoh, Anda ke kepala desanya, Anda menanyakan, apa yang saya harus lakukan Pak di sini agar saya tidak melakukan pelanggaran terhadap masyarakat sekitar, yang dimana masyarakat ini harusnya sudah ada dari sejak mereka lahir, itu peraturannya gitu. Contoh, ya itu satu contoh. Terus yang kedua itu contohnya juga ketika Anda naik gunung. Ya, kapan Anda membuang sampah sembarangan atau berhubungan seksual di atas gunung saat Anda mendaki, otomatis apa yang terjadi? Makhluk halus akan menghantui Anda. Betul? Betul. Ya. Jadi dimanapun Anda berada, itu mengikuti aturannya. Karena kalau tidak, maka pemilik rumah itu akan marah. Sama kayak Anda punya rumah nih, ada orang asing datang, dia mengacaukan, ya sama kayak di Israel Palestina lah. Gua kasih contoh satu ya, gitu. Orang ini dia datang bertamu, tapi dia tidak punya adab. Dia nyelonong saja masuk, mencuri dan menjadi haknya. Wih, ini hak saya gitu. Padahal itu hak Anda. Nah, itu adabnya nggak ada. Nah, kembali ke adil. Ya, adil itu seperti tadi yang saya tanyakan, yaitu adanya kerja bakti. Dimana ketika ada kerja bakti seseorang, ya, itu kita harus membantu bersama-sama. Jangan ada yang diam di tempat melihat, nonton dan lain-lain, tapi dia tidak membantu. Anda boleh tidak ikut membantu, tetapi Anda berkontribusi. Contoh, Anda membuat minuman untuk para pekerja yang sedang kerja bakti, agar apa? Mereka tidak kehausan. Nah, itu adil. Jadi itu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini kita sudah melakukannya dari Sabang sampai Merauke. Oke, Sabang. Kita saling menghormati satu sama lain antara suku, ras, dan budaya. Tetapi banyak juga seseorang yang tidak menghormati, itu adalah agama. Tapi saya mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, agama, apapun suku dan ras, itu kita tidak boleh. Kita tidak boleh bedakan. Ya, kita harus sama. Itu sama. Dimanapun kita berada, kita itu sama. Contoh, kayak sebelum negara Slovakia. Nih, Slovakia itu mereka sama kayak Indonesia. Dia memiliki beberapa suku, ras, dan budaya mereka. Tetapi mereka tidak membuat sebuah ideologi. Yang dimana saat itu Indonesia baru merdeka. Indonesia sudah menanamkan sebuah ideologi yang namanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, waktu awal-awal dibentuknya Pancasila, Slovakia itu mereka mengejek ideologi kita. Kenapa? Karena mereka berprinsip seperti ini. Ngapain sih ada ideologi tolol gitu, bego gitu ya, mohon maaf ya, gitu ya. Kita ini menjaga dengan tentara itu kita sudah cukup, karena tentara itu adalah kunci. Nah, itu kesalahan. Akhirnya apa? Zaman Slovakia hancur karena adanya perang saudara, pecah. Akhirnya dari satu negara Slovakia itu menjadi beberapa negara. Ya. Dan kita masih tetap sampai sekarang Indonesia. Jadi mana memiliki sebuah ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sila ketiga, Persatuan Indonesia, itu kita harus menghargai satu sama yang lain, oke? Jangan ada memiliki ego. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini itu menggambarkan ketika ada perselisihan, ya, yang dimana harus ada salah satu orang. Ini menurut saya, orang itu menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah dan adil agar bisa damai. Ya, jangan malah tambah jadi rusuh. Orang ini tambah bertengkar gitu. Itu nggak boleh. Itu. Terus di mana pemimpin juga ini, dia harus mengayomi
sebuah masyarakat gitu. Dimana kalau pemimpin ingin dihargai, maka kita harus menghargai masyarakat, karena masyarakat itulah yang kunci salah satu sebuah negara bisa berdiri. Tanpa ada masyarakat sipil, negara tidak bisa berdiri. Oke, ingat itu, wahai para pejabat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kadang banyak yang disalahpahami, terutama para pejabat-pejabat negara kita. Sila kelima ini, itu hanya untuk masyarakat. Ingat ya, ini untuk khusus para pejabat. Anda, saya warning. Sila kelima ini dibentuk oleh Bung Karno. Itu untuk mengadilkan seluruh rakyat Indonesia agar masyarakat bisa sejahtera. Saya tahu, waktu akibat inflasi rupiah yang disebabkan oleh Bung Karno menginvasi Malaysia. Jadi tentara Indonesia itu menginvasi Malaysia karena sebuah Malaysia berdiri atas izin dari Inggris, yang dimana waktu itu Indonesia masih bersekutu dengan Soviet. Ini kita belajar sejarah gitu. Setelah Indonesia kalah, inflasi besar-besaran naik. Para pejabat senang-senang joget-joget, masyarakat dibawa kesulitan. Tapi Bung Karno dalam prinsipnya, kita walaupun krisis ekonomi tinggi, Indonesia tetap sejahtera. Karena kenapa? Kita masih bisa cangkul. Tetapi itu yang menyebabkan beliau banyak tidak disukai. Akhirnya beliau lengser. Dengan adanya kasus G30S Soeharto. Gua nggak sebut PKI, karena dalangnya bukan PKI, tapi Soeharto. Sorry ya. Sejarah yang tersembunyi. Balik ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat Pancasila dibuat, keadilan itu harus ada di mana-mana. Di mana seperti contoh, ada sebuah berita yang pernah saya baca. Ada seorang nelayan menemukan sebuah harta karun, intinya gue lupa apa harta karunnya. Itu harusnya dia simpan sendiri untuk bisa memkayakan dirinya. Dia nggak usah lapor ke pemerintah setempat. Tapi gitu, bodohnya, mohon maaf, nelayan ini dia melaporkan ke pemerintah setempat. Dan pemerintah setempat itu mengambil tanpa memberikan sebuah imbalan ke petani ini. Itu nggak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wahai pejabat sekalian, saya mengatakan kalian harus adil kepada masyarakat. Karena Pancasila dibuat itu untuk masyarakat sipil, bukan untuk Anda, wahai para pejabat. Pancasila dibuat itu untuk kesejahteraan rakyat. Keadilan itu harus ada adil, ada timbal balik. Anda dikasihkan, misalnya Anda dikasihkan sebuah barang ini, headset ini berharga sekitar 160.000, dikasih ke pemerintah gitu. Terus harusnya pemerintah dengan harga seperti ini, dia harus memberikan harga yang seimbang, baik itu uang ataupun jenis barang yang sama, harusnya seperti itu. Tetapi yang dilakukan pemerintah itu tidak ada imbal balik. Jadi nelayan ini kasihan, itu nggak ada keadilan sosial. Jadi kalau pemerintah itu harusnya memberikan imbalan, apapun itu, barang ataupun uang, yang harganya sama nilainya. Kalau barangnya tidak ada, ya uang, gitu. Jangan omong-omong, ini barang, kita simpan ya Pak, kita museumkan gitu. Karena ini barang langka segalanya. Tolol, Anda membodohi rakyat. Terus juga, ini bagus, yang dari Bahlil, Bapak Menteri SDM. Sekarang masyarakat, kalau menemukan sumber minyak di tanah mereka, itu bisa jual ke pemerintah, Pertamina. Itu saya sudah bagus. Tapi banyak masyarakat salah paham. Itu sudah masuk ke sila kelima, keadilan, di mana harus ada timbal balik. Ya, itu pun juga kalau pemerintah bagus. Kalau jelek ya sama aja kayak kasus nelayan tadi. Ada juga. Sama contohnya, ketika masyarakat sipil membayar pajak, itu harus ada dalam tanda kutip. Pemerintah harus bekerja keras untuk mensejahterakan rakyatnya. Contoh kayak seperti di Jerman. Ya, why? Jerman itu gajinya itu tinggi. Di sana gaji pekerjaannya tinggi. Tetapi yang dimahalkan adalah biaya kehidupannya, yaitu makannya. Kita makan, belanja, itu sebenarnya sih gaya hidup. Cuman dengan gaji itu sudah terdapat satu, fasilitas kesehatan.
fasilitas free ke taman kota ataupun taman wisata negara dan lain-lain. Terus BPJS kesehatan juga sudah termasuk. Nah, itu pajak. Dari pajak yang masyarakat berikan, itu harus ada timbal balik ya untuk masyarakat. Sekali lagi saya mengatakan, wahai para pejabat, negara tidak bisa berdiri tanpa adanya ataupun masyarakat sipil. Ingat itu. Kalian tidak bisa digaji kalau masyarakat sipil tidak ada. Oke? Warning buat Anda. Sama kasusnya juga seperti di Papua. Sebenarnya Papua ini yang korupsi itu bukan pemerintah Indonesia, melainkan pemerintah setempat mereka. Di Papua ini awalnya itu sudah diberikan APBN oleh pemerintah. Itu kalau nggak salah per tahunnya tuh 500 miliar kalau nggak salah untuk membangun sebuah wilayah di Papua. Tetapi tidak ada kemajuan. Demolah masyarakat Papua yang dimana dia mengatakan ini tidak cukup untuk pembangunan. Akhirnya ditambahlah menjadi triliun kalau nggak salah. Tetapi apa akhirnya? Saya melihat dari segi pandang saya, pejabat mereka, gubernur, wali kota, camat-camat, itu yang sebelum mereka menjabat itu kurus badannya. Tetapi pas sudah menjabat, coba Anda lihat, seksama, badannya malah gemuk, 10 kali lipat. Yang awalnya timbangannya 50 kilo menjadi 100 kilo. What happened in the provinsi Papua? Why the gubernur dan wali kotanya seperti itu? I don't know. Dan ini tidak diusut kasusnya sama KPK. Saya tidak tahu apakah orang KPK takut karena ada KKB ataupun tidak. Itu sebenarnya tidak ada keadilan sosial bagi rakyat Papua. Ya. Jadi itu. Ya, sekian dari opini saya tentang 5 sila ini di bentuknya Pancasila. Dari mulai sila 1 sampai sila ke-5. Itu menurut opini saya. Jika ada keliru dari opini saya, silakan kalian baku hantam di kolom komentar. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.